walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Berjalan terus, bergaul dengan Roh Kudus. Dari sejak engkau menerima Yesus Kristus, sampai kapan? Dari sejak engkau menerima Yesus Kristus sampai kapan? Sampai selamanya. Seumur hidup kita. Amin. Selama-lamanya bahkan. Kalau kita hanya mau berjalan bersama dengan Yesus sebentar saja, bisa. Tetapi mengenai hasil dari perjalanan kita dengan Tuhan Yesus pun, itu bisa terjadi hasilnya berdasarkan berapa lama kamu berjalan bersama dengan Yesus. Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan bersama dengan Yesus. Seringkali di dalam kehidupan kita saat ini, pada zaman sekarang ini, ya, saya melihat begitu banyaknya orang itu begitu seenaknya sendiri. Mereka menganggap bahwa hidup kekristenannya itu ya begini saja, ya so-so aja, ya cukuplah begini saja. Yang penting saya sudah beribadah, sudah bergereja, sudah dibaptis, and then sudah punya pelayanan segala macam, sudah cool, sudah cukup. Ada suatu komunitas, sudah cukup, begitu saja. Itu tidak cukup, saudaraku semua. Tidak akan pernah cukup di dalam kehidupanmu kalau engkau hanya mau berjalan bersama dengan Yesus sebatas itu saja. Karena pada akhirnya nanti semuanya itu akan dibuka. Semuanya itu akan dibuka, dilihat, akan diuji, dilihat. Ya. Hasilnya seperti apa? Itu semua akan diuji, dibuka, dan juga akan mendapat rewardnya. Oleh karena itu kita sebagai manusia roh, bukan lagi manusia daging. Ya. Jangan ada di sini satupun yang merasa dirinya adalah manusia daging. Saya harap saudara kita semua di sini, bagi yang di sini dan yang di rumah, engkau semua adalah manusia roh. Manusia roh yang memberikan dirimu dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bukan separuh dikuasai, separuh enggak. Separuh putih, separuh hitam, enggak. Tapi biarkan dirimu semuanya dicengkram, dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya di bawah penundukan dirimu terhadap Roh Kudus. Penting sekali saya harus menegaskan hal ini, saudara. Dan terus menerus. Dan saya tidak akan pernah bosan. Karena ini penting. Karena ini harus. Dan menjadi suatu kewajiban saya. Sebagai hamba Tuhan. Saya harus mengingatkan kepada setiap person. Each person, setiap pribadi, bahwa engkau adalah manusia roh. Bukan manusia daging. Manusia roh yang hidup oleh Roh Allah. Yang masih tinggal di tubuh jasmani ini. Yang masih memerlukan makanan. Yang masih memerlukan minuman. Yang masih memerlukan pakaian. Apalagi yang masih dibutuhkan oleh manusia jasmani. Masih kita butuhkan. Tetapi the most important, engkau adalah manusia roh. Dasar ini yang penting. Ini yang dibangun pertama kali, dasar ini oleh Yesus Kristus. Dan ini akan terus saya lanjutkan, saya bangun terus dengan dasar ini untuk saudara semua. Jadi dasar bangunan bukan dari manusia daging, tapi dasar bangunannya adalah manusia roh.
Dan setiap pribadi yang ada di menara doa selalu mengenai firman Tuhan, bangunannya dasarnya adalah manusia roh, bukan manusia daging. Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Dan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Rasul Paulus berkata ada dasar untuk suatu bangunan. Pasti untuk membangun suatu bangunan harus ada fondasi, harus ada dasar. Ya. Dan ketika bangunan yang dimaksud di sini adalah bangunan bait Allah. Yang dimaksud Rasul Paulus ini adalah bangunan bait Allah. Bangunan bait Allah itu dasar fondasinya tidak bisa kalau pakai fondasi lain selain daripada fondasi yang sudah diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu dirinya sendiri. Yesus Kristus itulah fondasi daripada bait Allah itu. Nah, itu sudah diletakkan oleh Yesus Kristus dan tidak bisa diganti dengan fondasi lain. Bait Allah dibangun dengan atas dasar bukan Yesus Kristus, tidak bisa. Bukan atas dasar Mesias, tidak bisa. Bukan atas dasar Yesus Kristus anak Allah, tidak bisa. Dasar bangunan bait Allah itu harus Yesus Kristus. Dan di sini Rasul Paulus berkata, di atas dasar bangunan yang Yesus Kristus itu, fondasinya Yesus Kristus itu, bisa macam-macam orang bangun bangunannya. Ada yang dibangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun dengan batu permata,
Ada yang membangun dengan kayu. Ada juga yang membangun dengan apa? Dengan rumput kering. Juga ada jerami. Macam-macam dari dasar yang sama. Yesus Kristus sudah meletakkan dasar itu. Ketika dia mati di kayu salib, dia adalah fondasi dari bangunan bait Allah itu. Itu didasari semuanya. Tapi dari itu pun masih ada orang yang membangun macam-macam dengan bahan macam-macam. Membangun bait Allah dengan bahan macam-macam. Ya. Ada yang dari emas, dari perak, batu permata, rumput, kayu. Ya. Semuanya itu apa? Akan nampak diuji dengan api. Ya, kalau nggak salah saya pernah memberikan suatu pengajaran tentang ini yang lalu ya, tentang api kalau nggak salah, tentang apa ya, tentang batu ya, batu atau emas ya, emas yang ini. Jadi kalau semuanya itu harus diuji dengan api. Pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji dengan api. Ya. Bisa diketahui tahan uji nggak? Nah sekarang dari bahan tadi yang kita sudah baca ya, ada emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Kalau semuanya ini kena api, yang mana yang paling cepat terbakar? Jerami. Jerami itu pasti cepat terbakar. Kemudian rumput kering, terbakar langsung habis ya, hangus langsung habis seperti itu. Jadi abu langsung. Kayu kira-kira waktunya lama nggak? Masih agak lama ya. Kalau pembakaran kayu masih agak lama ya. Agak lama, kayu itu nggak langsung habis, dia masih lama seperti itu. Tapi tetap hasilnya jadi arang. Ya. Kemudian kalau batu permata, nah ini saya sudah pernah, batu permata, name it, mau diamond kayak mau gimana, kalau dia dibakar dengan api nggak berubah. Bentuknya tidak berubah. Ya, makanya dikatakan diamond is forever. Karena dia tidak akan pernah bisa berubah. Artinya orang yang membangun di atas dasar itu dengan batu permata, walaupun kinclong kayak gimana pun, gemerlap kayak gimana pun, tapi tetap tidak ada perubahan sikap bentuk di dalam kehidupannya. Tetap keras kepala. Batu itu keras banget. Diamond itu bisa membelah cermin, kaca, karena begitu kerasnya seperti pisau. Ya. Cuttingan dari diamond itu kalau digeret di kaca itu bisa pecah, bisa terbelah. Ya. Artinya dia tidak berubah. Batu tetap batu. Nah, ya kan? Perak. Sudah pernah membakar perak yang warna silver? Kalau dibakar jadi warnanya gelap ya. Jadi gelap kan, jadi perak tua gitu ya, jadi abu-abu tua. Ya. Berubah nggak? Berubah tapi tetap tidak apa? Tetap bentuknya hanya seperti itu aja, warnanya dan itunya hanya seperti itu. Tapi kalau emas, ketika emas itu dibakar, dimasukkan api, berubah bentuknya? Berubah dari sebongkah emas kemudian menjadi meleleh, melted seperti itu ya. Warnanya berubah, semakin murni, semakin warnanya itu kuningnya semakin cemerlang seperti itu ya. Terus apanya yang berubah? Nilainya semakin berubah. Dia semakin dibakar, nilainya semakin tinggi karatnya. Semakin murni, semakin tinggi karatnya. Ya, itu emas. Memang berubah bentuk, tetapi nilainya berubah semakin lebih tinggi. Dari yang besar, sebongkah besar itu bisa mengecil bentuknya, tapi nilainya besar.
Nah sekarang di dalam dirimu sudah didasarkan suatu fondasi, yaitu Yesus Kristus. Betul? Siapa yang menerima Yesus Kristus? Berarti sudah ada landasan, fondasi itu dalam dirimu, Yesus Kristus. Sekarang tergantung saudara mau membangun pakai apa. Terserah. Sekali waktu kelak nanti, setiap dari kita akan diuji dengan api. Dan nanti akan nampak nilainya. Jerami itu bisa gede, bisa besar. Begitu ditumpuk itu bisa kayaknya penuh banget, besar sekali. Kayaknya, wih, penuh banget jeraminya, banyak banget jeraminya, banyak banget itu lumbung jerami semua. Tapi begitu ada api kecil, hanya waktu hitungan sedetik aja dia langsung habis. Seperti itu. Tapi yang sekelihatannya sepertinya emas ini warnanya sudah jelek. Cuman apa sih bongkahan emas kayak gitu aja seperti ini. Ya. Tapi bila dia diuji, ya, diuji dengan api, maka ia bukan tambah hilang, tapi justru tambah naik nilainya. Tambah semakin murni, tambah semakin murni. Nah, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara, kita suatu waktu nanti, bukan suatu waktu, sebentar lagi kita akan diuji dengan api. Setiap orang, semua pekerjaannya akan diuji dengan api. Dan nanti akan diuji dan untuk mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Pasti menderita kerugian. Ya. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti orang yang keluar dari dalam api. Gimana? Orang yang keluar dari dalam api modelnya gimana? Gosong-song. Bau gosong. Ada luka kali, gosong mukanya seperti itu. Tapi selamat. Mau yang gitu? Mau yang gosong tapi selamat? Atau yang sekarang ini meleleh? Aduh, kita kena api ini dilelehkan. Aduh, sengsara, leleh. Ini yang gede emas ini jadi meleleh. Jadi mungsret, jadi sampai kecil gini, semakin kecil. Tapi ini ternyata nilainya mulia. Mau yang mana? Yang mengkeret itu. Setiap dari kita harus menghadapi ini. Nah, sekarang tergantung saudara. Saudara mau bangun bait Allah yang di dalammu ini. Ini semua berbicara tentang bait Allahnya Tuhan Allah Bapa. Mau kamu bangun dengan bahan apa? Terserah. Boleh. Mau pakai jerami boleh. Yang penting kelihatan heboh, kelihatan gede gitu, kayak gitu. Boleh. Mau pakai kayu, wah lebih keren nih kayu nih, lebih etnik gitu, pakai kayu gini nggak apa-apa. Atau pakai batu permata supaya kelihatan bling bling bling. Wah, pekerjaannya banyak ini, hasilnya banyak ini, pelayanannya banyak ke sana kemari kemana. Tapi batu tetap batu. Satu hari kelak Tuhan berkata akan diuji dengan api. Sejenak saudara merenungkan. Saya minta waktu sejenak. Renungkan sampai hari ini. Sejak fondasi itu diletakkan di dalam hidupmu, sudah kau bangun dengan apa bait Allah itu di dalammu? Tutup mata semua, sejenak renungkan. Sampai hari ini, bait Allah yang ada di dalammu itu sudah terbangun, terbuat dari apa? Kayu, rumput kering, jerami kah? Kertas kah? Batu permata? Perak? Atau
Thomas. Bila saat ini, hari ini, engkau masih membangunnya di atas jerami, kayu bakar, kertas sekali, belum ada kata terlambat untuk mengubah bangunanmu di kemudian hari. Ubahlah dengan bahan yang lebih mulia. Ubahlah dengan bahan yang lebih mulia. Karena apa? Karena nanti akan diuji dengan api. Bila engkau hanya mementingkan penampilan sekarang, emas itu gak bisa kelihatan sekarang. Ya. Tapi bila engkau mementingkan nanti hasilnya ketika diuji oleh sang pemilik yang memilikinya dengan api itu, biarlah tetap nilainya semakin tinggi, semakin tinggi. Amin. Ayat 16. Ada orang yang bahkan tidak peduli, don't care. Bodo amat, ngapain ngikut-ngikut seperti ini, ngapain roh-roh, ngapain roh kudus, ngapain. Sudah, yang penting pokoknya aku terima Yesus, sudah. Dia pergi seenaknya sendiri, dia ikut dengan yang kelompok yang lain sendiri, dia mau hidup dengan foya-foya, dia membebaskan dirinya. Yang penting aku sudah punya fondasi itu, yang penting aku percaya Yesus, aku bisa kemana-mana. Tapi Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi kalau kita ini cuek aja dengan bait Allah yang di dalam kita, kita pakai bait Allah di sini, kita hancurkan, kita binasakan, tidak menghormati roh Allah yang ada di dalam sini, tidak menghormati roh Allah yang ada di dalam bait Allah di sini, kita seenaknya tetap kembali lagi jatuh dalam dosa lagi, bergaul lagi dengan iblis lagi, terus begitu. Itu engkau membinasakan bait Allah. Artinya apa? Menggeser, mengusir roh Allah yang ada di dalam dirimu. Menyuruh keluar roh Allah yang ada di dalam dirimu. Dan setiap orang yang terus-menerus mendesak keluar Roh Kudus di dalam dirimu, Tuhan akan membinasakan bait Allah itu. Setiap orang yang terus-menerus memadamkan roh, terus-menerus memadamkan roh Allah yang ada di dalam baitnya, Tuhan akan membinasakan orang itu. Kita udah lihat banyak contoh, seringkali sudah saya sampaikan tentang Saul. Bagaimana dia membinasakan bait Allah itu di dalam dirinya dia. Dengan kesombongannya dia. Dengan merasa dia tidak butuh Tuhan. Dengan merasa dirinya bahwa dialah raja itu. Dia yang bisa melakukan ibadah korban bakaran itu. Dengan demikian dia mengusir. Dengan demikian dia mendesak roh Allah itu untuk keluar. Ketika dia tidak sadar bahwa dia adalah bait Allah itu, dia menghancurkannya, maka roh Allah itu keluar. Dan roh iblis diizinkan oleh Tuhan untuk masuk membinasakan bait Allah itu. Ketika roh Allah keluar dari tubuh seseorang, ketika roh Allah keluar dari bait Allah, yang masuk adalah roh iblis. Dan roh iblis itu akan yang membinasakan. Akhirnya dia binasa oleh dosanya dia sendiri. Dan Tuhan berkata jelas, kalau engkau tidak menghargai, engkau tidak menghormati bait Allah yang ada di dalam dirimu, maka engkau akan dibinasakan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri.
Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena masih ada orang yang suka menipu dirinya sendiri. Ya. Mengatakan bahwa aku ini bait Allah, tetapi dia tidak menghormati roh Allah. Mengatakan bahwa dia ini adalah hamba Tuhan, tetapi dia tidak menghormati roh Allah ini dalam dirinya. Itu dia menipu dirinya sendiri dan dia menipu Allah. Dia merasa dirinya berhikmat, tapi dia bodoh. Bodoh sekali. Dan hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Apalagi Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat sekalipun, semuanya itu sia-sia. Orang mau pakai hikmatnya sendiri seperti apapun rancangannya, tetap di hadapan Tuhan itu adalah sia-sia. Kenapa? Membinasakan bait Allah. Jadi saudara, hari ini saudara kita mulai cek. Sampai hari ini bait Allah. Coba dipegang badannya, tubuhnya. Ini bait Allah loh. Ini kau bangun dengan apa? Bait Allah yang di dalammu ini kau bangun dengan apa? Yang tinggal itu bukan engkau di situ. Bukan siapa-siapa, tapi roh Allah yang tinggal. Nah, itu sedang kau bangun dengan apa? Dengan piece of paper, surat ijazah, surat ini aja, pengetahuan, sertifikat pengetahuan atau segala macam, atau gelar-gelar atau uang, itu kan surat kertas-kertas seperti itu, jerami, hanya itu aja yang kau bangun? Atau dengan sesuatu yang mungkin bentuknya enggak beraturan, bongkahan emas yang masih mungkin rough, masih kasar, tapi itu terus kau bangun dengan suatu hati yang kemurnian di dalam Tuhan. Itu akan dimurnikan, terus menerus dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena engkau bukan miliknya siapa-siapa. Katakan di sini 21. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya sendiri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Artinya siapapun ini engkau bisa memilikinya. Jadi buat apa untuk memegahkan diri sendiri? Setiap orang bisa memiliki segala sesuatu. Ya. Jadi jangan ada orang yang memegahkan dirinya karena aku lebih bermilik daripada seseorang. Tidak ada orang yang bisa bermegah untuk hal itu. Orang yang punya uang segalanya, yang lebih banyak, tidak bisa mereka bermegah. Aku lebih memiliki lebih banyak daripada kamu. Mungkin mereka memiliki uang lebih banyak daripada saudara, tapi saudara memiliki lebih banyak yang daripada dia punya, yaitu apa? Roh Allah yang ada di dalam saudara. Jadi tidak ada orang yang bisa memegahkan. Demikian juga walaupun engkau memiliki roh Allah di dalam dirimu, janganlah engkau memegahkan dirimu sendiri, karena itu bukan milikmu. Baik Apolos, Paulus maupun Kefas bukan milikmu. Semuanya kamu bisa memiliki. Artinya kamu bisa memiliki. Jangan kamu menjadi bersaing. Aku lebih unggul dari yang si A. Kelompok ini lebih baik, kelompok ini bersaing seperti itu. Ya. Semuanya itu adalah bisa kita terima, kita bisa miliki. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Ini fondasi. Fondasinya ini tidak boleh diubah. Akhir zaman ini fondasinya banyak diubah. Gereja bukan milik Kristus. Gereja miliknya gembala sidang. Ini fondasinya diubah. Gereja ini bukan lagi milik bangunan daripada Allah Bapa, tapi milik menjadi yayasan. Ini diubah semua. Fondasinya berubah semua. Akhirnya apa? Menjadi saingan, muncul. Ini punyaku, ini punyaku, ini punya ini, punya ini. Muncul semuanya. Fondasinya berubah. Padahal itu semua adalah milik Kristus Yesus. Pada akhir zaman ini akan diubah, digeser-geser fondasinya. Tetapi saudara,
di dalam kehidupan saudara, hati saudara, setiap saudara yang ada di menara doa saat ini, juga yang ada di rumah, sudah diletakkan dasar bangunan yang sejak awal, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar bangunan lain, hanya Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu kita mesti harus akhir zaman ini sebagai manusia roh, bukan saja kita berdoa oleh roh, bukan saja kita berjalan oleh roh, bukan saja kita hidup oleh roh, namun pekerjaan kita juga oleh roh. Bukan kita hasil usaha kita sendiri yang kita lakukan hari-hari ini. Pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, itu bukan hasil usahanya kita, tapi itu semua karena Roh Allah yang bekerja. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau Roh Allah itu tidak bekerja, saudara. Itu pekerjaannya Roh Allah. Jadi kalau hari ini kita bisa bekerja untuk kerajaan surga, itu pun karena Roh Allah. Ya. Sehingga pada waktu nanti kita masuk ujian dengan api. Ya. Kalau engkau tahu bahwa engkau bisa mengerjakan sampai hari ini, terbangunnya, apakah itu komunitasmu, gerejamu, menara ini juga milik Tuhan semuanya. Sampai pada saat nanti Tuhan mengujinya, Dia akan mendapati hati kita murni bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Jangan ada sampai, oh ini karena aku yang buat, karena aku yang bangun, karena ada saya, karena ada ini. Tidak. Menara doa ini miliknya Tuhan Yesus Kristus. Ada saya atau tidak ada saya, ini akan tetap berjalan. Ini adalah milik Yesus Kristus. Amin. Karena Tuhan yang akan bekerja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Mungkin hanya sesaat ini aja Tuhan memakai saya. Setelah itu kalau Tuhan bisa memakai orang lain, Tuhan akan pakai orang lain. Karena ini milik Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting bagi saya adalah bait Allah yang di sini, di dalam hidup saya bangun dengan emas. Sehingga pada waktunya nanti diuji, emas itu akan tetap menjadi emas dan nilainya akan semakin tinggi, semakin tinggi. Amin. Dan saya harap demikian juga bagi saudara-saudara semua. Pekerjaan apapun yang kau lakukan, pelayanan apapun yang kau lakukan, itu akan diuji oleh Tuhan. Dan ujiannya harus hanya dengan lewat api, tidak ada lain. Artinya lewat api itu apa? Harus lewat penderitaan. Tanpa penderitaan tidak akan bisa. Kalau kita tidak mau diuji, dimasukkan dalam suatu penderitaan, engkau tidak akan muncul, tidak akan kelihatan, tidak akan nampak, hasilnya itu tidak akan kelihatan. Ya. Coba kita buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Diuji. Pasti diuji setiap dari kita. Dengan apa? Pencobaan. Pengujian dari Tuhan lewat api harus lewat pencobaan, harus lewat penderitaan. Kalau engkau tidak mau mengalami penderitaan, maka tidak akan keluar ujian itu. Dan kalau tidak ada ujian, maka tidak akan ada reward itu, tidak akan ada upah itu. Harus dengan pencobaan. Yang supaya maksudnya apa? Membuktikan kemurniannya. Kalau memang betul engkau bangun bait Allah itu dengan dasar imanmu, yaitu emas yang murni tadi. Nah, itu semakin diuji lagi. Semakin diuji lagi, murni, dimurnikan lagi. Lebih dimurnikan lagi supaya nilainya jauh lebih tinggi daripada emas tersebut. Lebih murni lagi, lebih murni lagi. Sehingga kamu akan menerima apa? Puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan Yesus Kristus pada saat dia datang menyatakan dirinya nanti. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Sebentar lagi saudara. Saudara mungkin ada yang menganggap remeh hal ini atau menertawakan, enggak ada mana. Tidak saudara. Saya berkata di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Kalau engkau gak siap, kalau kita gak siap, mau kapan kita mau siap? Mulailah kita cek bangunannya kita. Mulai kita cek bait Allah di dalam diri kita ini. Sudah reotkah? Sudah bobrokkah? Sudah harus direnovasikah? Sudah ada yang bocor-bocorkah bait Allah di dalam dirimu? Kelihatannya bagus di luarnya, pagernya rapi, semuanya rapi. Tapi ternyata di dalam banyak ember-ember, bocor sebabnya. Atapnya bocor semua. Kelihatannya di depannya bagus, tapi di dalamnya sudah mulai mau ambruk reot. Ada waktunya sekarang, mumpung masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini dengan kita melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini dengan kita melakukan hanya menyoroti orang saja, atau kita hanya melihat orang saja. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini dengan kita kerjakan dengan santai saja. Tapi biarlah waktu yang ada ini kita mau giat bekerja. Terus bangunkan bait Allah dalam dirimu. Bangun manusia rohmu ini, terus bangun. Terus bergaul dengan Tuhan, terus bergaul. Sampai Tuhan Yesus datang. Dia menyatakan dirinya. Dan dia akan melihat hasil yang dia mau dapati dari kita semua. Hasilnya itu kita diingini yang mulia saudara. Bukan yang tidak mulia. Ya, kita buka dalam 2 Timotius 2. Ayat 10. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan bisa menyangkal kita. Kalau kita menyangkal Dia, Tuhan menyangkal kita. Tetapi ketika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia akan setia dengan apa yang Dia sudah utarakan. Kalau Dia akan menguji dengan api, Dia akan lakukan ujian itu dengan api. Dia akan setia.
Dan dia akan memberikan upah kepada orang yang tahan uji. Dia akan melakukan itu. Dia akan tetap setia melakukan itu. Dia tidak akan menyangkal dirinya. Oleh karena itu mari kita mau terus bertekun. Terus kita tekun. Ya. Dan teruslah kita harus setia. Kita harus setia, terus setia. Ya. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus setia. Terus setia. Nah, mengenai tadi ada orang yang membangun di dalam dengan jerami, dengan rumput, dengan kertas, kayu. Itu seperti apa orang bangun kayak gitu tuh? Isinya tuh bangunannya seperti apa? Batu, permata sekalipun, perak, itu seperti apa? Ya, ini kita lihat di sini di ayat yang ke-14. 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian mereka merusak iman sebagian orang. Nah ini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah yang meninggalkan kejahatan. Sampai di situ dulu. Jadi kadang-kadang kita itu membangunnya dengan seperti jerami, seperti apa itu, seperti apa? Ketika kamu mengatai omongan-omongan yang kosong, keluar omongan kosong dari mulutmu. Ya. Jangan ada omongan kosong. Kadang suka menyimpang dari kebenaran. Ya. Omongan kosong, omongannya nggak ada gunanya. Itu seperti engkau membangun bait Allah itu dengan jerami. Gampang hilang, gampang apa? Hangus, dibakar dengan api. Omongan kosong itu juga gampang disulut dengan api. Seketika kamu omongan kosong, api itu menyulut, itu akan membakar dirimu, melukai dirimu sendiri, mencelakai dirimu sendiri, dan itu adalah sia-sia. Seringkali saudara, kalau kita lagi duduk lagi ngobrol gini, seringkali kita ngomong-ngomong kosong, nggak ada omongan, ya sudahlah, nggak usah ngomong, jangan omong-omong kosong. Jangan pernah omong kosong. Omongan yang keluar dari bibirmu, setiap perkataan yang keluar dari bibirmu harus berisi firman Tuhan. Jangan kosong. Sebab kalau kosong itu akan gampang sekali kena api, akan meledak. Kosong. Dan itu akan melukai dirimu. Tetapi bila omonganmu adalah firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, ketika ada api yang menyambar, tidak akan menjadi meledak, tapi justru akan masuk, ya, menembus seseorang dan mengubah kehidupan seseorang. Amin. Jadi jangan pernah engkau berbicara kosong. Ya, bahaya kalau orang ngomong kosong, perkataan-perkataan itu bisa menjalar seperti apa? Penyakit kanker. Omongan kosong jalar, omongan yang gak enak itu menjalar semua seperti kanker, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya,
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi di dalam suatu rumah itu ada berbagai macam perabotan. Ada yang dari emas, dari perak, juga dari kayu, tanah. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, ya. Dari emas, perak, kayu dan tanah. Jadi yang dipakai dengan maksud yang mulia itu yang emas, ya, perak. Yang terakhir dimaksud dengan yang kurang mulia. Ada hal-hal perabot yang dipakai dengan maksud yang kurang mulia, ya. Dan itu ditaruh di rumah untuk bisa ada suatu perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Setiap orang yang dari dalam dirinya punya niat jahat, tetapi dia memberikan dirinya untuk disucikan, untuk mau dikuduskan, maka ia akan dipakai untuk menjadi perabot yang mulia. Tetapi bila ia tidak mau dikuduskan, disucikan, maka dia akan tetap menjadi perabot yang tidak mulia. Artinya perabot yang tidak mulia itu yang ya sudah, biarin aja, nggak usah diapa-apain, nggak usah diperbaiki, nggak dipakai juga. Nah, perabotan yang tidak dipakai. Tapi perabotan mulia itu perabotan yang dipakai. Setiap dari kita yang mau diubahkan, yang mau berubah, yang mau dikuduskan, engkau akan menjadi perabot rumah Tuhan yang mulia. Nah, bagaimana? Pada suatu waktu nanti engkau akan diuji dengan api. Dan itu tidak ada yang bisa menghindarkan. Semua orang pekerjaan kita, baik kecil, sedang, besar atau siapapun, akan diuji dengan api. Anak-anak pun, remaja pun, dewasa pun, orang tua pun, semuanya akan diuji dengan api. Bagaimana ketika kita menghadapi ujian dengan api ini? Tergantung dari bahan apa yang kau pakai untuk bangunanmu tersebut. Ada yang pekerjaannya juga ternyata habis dimakan api. Wah, ternyata sudah habis deh dimakan api. Dan firman Tuhan berkata, orang itu akan diselamatkan. Namun seperti orang yang keluar dari api, semua gosong semua seperti itu. Tapi selamat, tapi pekerjaannya habis hilang. Berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Supaya apa? Supaya Dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan mengoreksi kita. Apakah sampai hari ini, selama ini kita masih membangun bait Allah yang ada di dalam kiri kita ini dengan bahan-bahan yang tidak benar, dengan bahan-bahan yang mudah hangus terbakar dengan api, atau hanya dengan piece of paper, dengan uang. Kita bangun bait Allah ini dengan uang. Kita bangun bait Allah ini dengan suatu ketenaran. Ataukah kita membangun bait Allah ini dengan sebongkah emas yang murni? Mungkin kelihatan emas ini masih rough, masih bentuknya itu kasar. Tapi justru dengan masukkan di dalam api, justru malah memurnikan dari emas tersebut. Malah membuat nilai dari emas ini semakin tinggi, semakin mulia. Engkau akan menjadi semakin mungkin tertindas. Engkau akan menjadi semakin ketika engkau menghadapi pencobaan seperti kayak dihempaskan seperti itu. Seperti kayak, aduh kenapa saya harus mengalami persoalan ini, kenapa saya harus mengalami ini. Sepertinya ada seperti itu terus. Saudara, jangan berhenti, itu adalah engkau sedang diuji. Kalau memang sesaat itu ada kesempatan kau memperbaiki dari bahan yang harus kau bangun, cepat-cepatlah berubah. Jangan dari rumput kering lagi, jangan dari jerami kau membangunnya, atau membangun dari kayu, tapi bangunlah dari emas. Supaya setiap kali kau kena api itu terus panas, panas sih panas, sakit sih sakit,
Tapi nilaimu semakin naik, nilaimu semakin naik, nilaimu semakin naik, nilaimu semakin naik. Amin. Tidak tahukah dirimu bahwa engkau adalah bait Allah itu? Barang siapa membinasakan bait Allah, akan dibinasakan oleh Tuhan. Jangan pernah membinasakan bait Allah ini. Apa maksudnya? Apakah kita merusak tubuh? Enggak kok, aku enggak pernah merusak tubuhku. Enggak kok, aku enggak pernah mencacat-cacat tubuhku. Aku enggak kok, enggak melakukan itu. Tapi engkau izinkan ada roh lain masuk di dalammu. Tapi kau biarkan kebiasaanmu itu menghimpit roh Allah ini. Sehingga roh Allah itu jadi kau padamkan. Itu sama saja engkau membinasakan bait Allah itu. Amin. Saya berharap saudara, di waktu yang singkat sudah, Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Jadi janganlah kita bermain-main. Ya, tetapi kita harus serius, sungguh-sungguh bergaul. Usia berapapun saudara. Saya harapkan usia berapapun saudara, kita harus tetap terus bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul terus dengan Roh Kudus, terus menerus. Berjalan terus dengan Dia. Memohon petunjuk, pengajaran daripada Roh Kudus. Agar pada waktunya nanti, ketika waktunya Yesus Kristus datang menampakkan diri kepada kita, maka didapatinya kita ini menjadi tak bercacat, tak bercela. Amin. Bangunannya berdiri, bait Allahnya berdiri. Walaupun ini tubuh tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tapi bait Allah, roh Allah yang ada di dalam kita terbangun. Itu yang terpenting. Ya. Tubuh ini memang kita saat ini kita harus jaga, ya, jaga. Tapi bukan tubuh yang fana ini yang harus kita jaga. Begitu kuatnya engkau menjaga. Tapi yang terutama adalah tubuh bait Allah itu, roh manusia, roh itu yang harus kau jaga. Yaitu dengan apa? Bergaul terus, bergaul, berkomunikasi terus dengan Roh Kudus, bergaul terus, berdoa terus, berdoa dalam roh, berdoa oleh roh. Berdoa oleh roh itu dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan niatmu yang berdoa, bukan ambisimu yang berdoa, bukan emosimu yang berdoa, bukan kehendakmu yang berdoa. Tapi kehendak roh itu yang berdoa. Roh itu yang akan menuntun engkau berdoa. Tidak lagi dengan emosi, tidak lagi dengan ambisi, tapi dengan kuasa daripada roh Allah. Amin. Mari saudara, kita bangun bersama-sama. Bangun hubungan lebih intim lagi. Dan jaga bait Allah di dalam kita ini. Karena saudara dan saya bukan milik pribadi kita sendiri. Saudara dan saya adalah milik daripada Kristus Yesus. Amin. Kita bukan milik kita sendiri. Kita miliknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus sekehendak daripada Sang Pemilik. Amin. Amin. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.